Ada yang salah dalam ziarah kubur. Mereka berlebih-lebihan kepada kuburan, ya, sehingga mereka apa? Ngalap berkah ke kuburan. Di antara kelicikan Wahabi adalah mengaburkan pemahaman kitab ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada yang salah dalam ziarah kubur. Mereka berlebih-lebihan kepada kuburan, ya, sehingga mereka apa? Ngalap berkah ke kuburan, nyium-nyium kuburan, ngusap-ngusap kuburan. Padahal ini adalah kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, "I'lam annal massa wat takbila lil masyahid adatul yahud wan nasara." Ketahuilah bahwasanya ngusap-ngusap dan mencium kuburan, petilasan, tempat-tempat yang dianggap keramat, itu adalah kebiasaannya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kesimpulan perkataan dari Ustadz Abu Ubaidah Al-Wahabi itu: 1. Banyak yang salah saat berziarah kubur. 2. Kesalahan itu karena berlebih-lebihan, tabarruk, mencium dan menyentuh kuburan. 3. Mengutip pendapat Imam Al-Ghazali seakan-akan Imam Al-Ghazali tidak memperbolehkan tabarruk. 4. Menggiring opini bahwa Imam Al-Ghazali mengatakan tabarruk di kuburan adalah kebiasaan Yahudi dan Nasrani dan tidak boleh dilakukan. Coba kita tengok teks Ihya Ulumuddin yang dibaca oleh Ustadz Abu Ubaidah. Teksnya seperti ini. Wa amma ziyaratu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayanbaghi an takifa baina yadayhi kama wasafna wa tazuruhu maitan kama tazuru hayyan wa la taqrabu min qabrihi ila kama kunta taqrabu min syakhsihi al-karimi law kana hayyan wa kama kunta taru al-hurmata fi alla tamassa syakhsahu wa la tuqabbilahu bal takifa min bu'din mathiran baina yadayhi fakadzalika faf'al fa innal massa wat taqbila lil masyahidi adatun nasara wal yahud. Artinya, adapun mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seharusnya berdiri di hadapannya sebagaimana kami jelaskan, dan kamu mengunjungi nabi yang sudah wafat seperti kamu mengunjungi beliau masih hidup, dan jangan kamu mendekati kuburannya kecuali sebagaimana kamu mendekati orangnya yang mulia waktu hidup, dan sebagaimana kamu memandang bahwa untuk menghormati nabi adalah tidak menyentuh badan nabi dan tidak menciumnya. Bahkan kamu harus berdiam di tempat jauh secara berdiri dengan tegak atau sopan di depan Nabi. Maka lakukanlah seperti demikian untuk kuburan Nabi. Karena menyentuh dan mencium kuburan adalah kebiasaan Nasrani dan Yahudi. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari redaksi Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin ini? 1. Ustadz Abu Ubaidah membaca kitab Ihya sepotong-sepotong dan menggiring opini seakan-akan Imam Al-Ghazali mengharamkan tabarruk atau mengharap barokah atau mengambil barokah. 2. Dengan demikian Ustadz Abu Ubaidah telah memfitnah Imam Al-Ghazali, tapi memang kebiasaan Ustadz Salafi Wahabi memutarbalikkan pemahaman kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. 3. Dalam redaksi dalam kitab Ihya Ulumuddin tidak ada penjelasan bahwa Imam Al-Ghazali mengharamkan tabarruk. Penggiringan opini bahwa Imam Al-Ghazali tidak memperbolehkan tabarruk adalah perbuatan licik. Dalam redaksi tersebut, Imam Al-Ghazali menjelaskan adab berziarah ke makam Nabi agar sopan dengan tidak menyentuh, mencium, dan mendekat, bukan membahas tabarruk dan melarang tabarruk.
Tidak ada redaksi Imam Al-Ghazali yang mengatakan bahwa tabarruk di kuburan itu kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali adalah mencium dan menyentuh kuburan itu kebiasaan Yahudi dan Nasrani, bukan tabarruknya. Karena tabarruk tidak harus dengan menyentuh dan mencium kuburan. Lalu bagaimana pendapat Imam Al-Ghazali tentang tabarruk? Tabarruk menurut Imam Al-Ghazali sama dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau menjelaskan bayanu ziyaratil kuburi wa du'ai lil mayyiti wa ma yata'allaqu bihi. Ziyaratul kuburi mustahabbatun alal jumlati litadhakkuri wal i'tibari wa ziyaratu kuburi salihina li ajli tabarruki ma'al i'tibari. Artinya menjelaskan ziarah kubur, berdoa untuk mayit dan yang berhubungan dengannya. Secara global, ziarah kubur adalah sunnah untuk mengingat mati dan mengambil pelajaran, dan sunnah menziarahi makam-makam orang soleh untuk tabarruk serta untuk i'tibar. Ya, jadi hukum tabarruk dengan berziarah kubur dari sini jelas bahwa menurut Imam Al-Ghazali ziarah kubur untuk bertabarruk itu sunnah. Berikutnya, hukum tabarruk menurut Imam Al-Ghazali sama dalam kitab Ihya Ulumuddin. Wa amma ta'alluqu bi astaril ka'bati wal iltisaqu bil multalzami faltakun niyatuka fil iltizami talabal qurbi hubban wa syauqan lil baiti wa li rabbil baiti wa tabarrukan bil mumasati. Artinya, adapun memeluk penutup Ka'bah dan menempel pada multazam, maka niatilah dalam menyentuh Ka'bah itu untuk mendekatkan diri kepada Allah karena cinta dan rindu kepada Ka'bah dan Tuhan Ka'bah, serta untuk tabarruk atau mengambil berkah dengan menyentuhnya. Penjelasan ini bisa kita pahami bahwa menyentuh Ka'bah, memeluk penutup Ka'bah diantaranya untuk tabarruk. Di dalam redaksi lain, sama dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menulis wala ba'sa bi qiblati yadil mu'azzami fid dini tabarrukan bihi wa tawqiran lahu. Tidak apa-apa mencium tangan orang yang diagungkan dalam agama untuk mencari berkah atau tabarrukan dan memuliakannya. Lalu bagaimana sebenarnya hukum menyentuh kuburan, mencium kuburan dalam madhab Syafi'i? Karena Imam Al-Ghazali adalah madhabnya Asy-Syafi'iyah. Dalam kitab Majmu' Al-Imam An-Nawawi mengatakan, menulis Qal Abul Hasan wastilamul kuburi wa takbiluha alladhi yaf'aluhul awam al-an minal mubtadi'atil munkarati syar'an yang bagi tajannubu fi'lihi wa yunha fa'iluhu. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu', Imam Abu Hasan berkata, mengusap dan mencium kuburan seperti yang dilakukan oleh orang awam saat ini adalah tergolong bid'ah mungkaroh secara syar'a. Hendaknya untuk dihindari dan dicegah orang yang melakukan hal ini. Pendapat Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj, sama-sama Imam Nawawi. Waltizamul qabri aw ma alaihi min nahwi tabutin walau qabrahu sallallahu alaihi wasallam binahwi yadihi wa takbiluhu bid'atun makruhatun. Menyentuh kuburan atau sesuatu yang ada di atasnya seperti tabut walaupun kuburan Nabi Muhammad dengan seumpama tangan dan mencium kuburan adalah bid'ah yang dimakruhkan. Jadi Imam An-Nawawi menjelaskan yang dimaksud bid'ah itu bukan bid'ah haram, tetapi bid'ah makruh. Karena dalam madhab Syafi'i, bid'ah itu dibagi menjadi 5. Bid'ah wajib, bid'ah sunnah, bid'ah mubah, bid'ah makruh, dan bid'ah haram. Lalu kita lihat di dalam kitab Syarah Minhaj, yaitu Tuhfatul Muhtaj yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Qauluhu bid'atun, yang dimaksud bid'ah tadi di dalam kitab Al-Minhaj tadi oleh Imam Nawawi adalah na'am,
In qasada bitakbili atrihatihim at-tabarruka lam yukroh kama afta bihi al-walid rahimahullah. Jika dalam mencium kuburan itu untuk tabarruk, maka tidak makruh. Jadi yang mencium kuburan dan menyentuh kuburan, yang makruh, yang bid'ah makruha itu jika niatnya bukan tabarruk. Jika niatnya tabarruk, maka tidak makruh. Dalam Al-Ifta Al-Misriyah dijelaskan, anna takbila qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qaburi salihil ummati nau'un minat tabarruki bihim wa jazahu ghairu wahidin minal ulama'i in qasada bihi at-tabarruka la in qasada at-ta'dhima wa hadha huwal mu'tamadu inda syafi'iyyati nassu alaihi ghairu wahidin min ulama'ihim. Mencium kuburan Nabi Muhammad SAW dan kuburan orang soleh termasuk bagian dari tabarruk dengan mereka. Tidak hanya satu ulama saja yang memperbolehkannya jika bermaksud untuk tabarruk, bukan untuk mengagungkan kuburan. Pendapat ini adalah pendapat yang muktamad dalam madhab Syafi'iyah. Pendapat yang muktamad itu adalah pendapat yang diambil atau pendapat yang dipegang teguh. Nah, bagaimana di dalam madhab lain? Ternyata Imam Ahmad bin Hambal juga pernah berfatwa tentang orang yang mencium kuburan dan menyentuh kuburan. Dalam kitab Al-Ilal wa Ma'rifatur Rijal, sa'altuhu anir rajuli yamassu mimbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yatabarru bimassihi wa yuqabbiluhu wa yaf'alu bil qabri mithla dhalika aw nahwa hadha yuridu bidzalika at-taqarruba ila Allah jalla wa azza. Faqala la ba'sa bidzalik. Artinya, saya bertanya kepadanya Imam Ahmad bin Hambal terkait seseorang yang menyentuh mimbar Nabi Muhammad SAW dan dia bertabarruk dengan cara menyentuh dan kemudian menciumnya. Dan dia melakukan seperti itu pada kuburan atau lainnya dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Maka Imam Ahmad bin Hambal menjawab, la ba'sa bidzalik, artinya tidak ada masalah dalam perbuatan tersebut. Kesimpulannya, Imam Al-Ghazali memperbolehkan tabarruk, bahkan sunnah berziarah ke kuburan orang soleh dengan tujuan tabarruk. Imam Al-Ghazali berpendapat tidak boleh menyentuh dan mencium kuburan, hanya saja tidak ada penjelasan apakah mutlak atau hanya jika bermaksud mengagungkan kuburan. Menurut Syafi'iyah, menyentuh dan mencium kuburan boleh jika untuk tabarruk, tidak boleh jika untuk mengagungkan kuburan. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, tidak apa-apa mencium dan menyentuh kuburan untuk tabarruk. Bagi orang-orang yang menyentuh dan mencium kuburan harus diniati untuk tabarruk. Bagi para tokoh masyarakat hendaknya menjelaskan kepada orang-orang awam. Teruntuk Ustadz Abu Ubaidah, salam persaudaraan dari Mimin Najat Ngaji. Mari adil dan jujur dalam menyampaikan pendapat ulama. Imam Al-Ghazali tidak mengharamkan dan tidak melarang tabarruk di kuburan.